Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Ulumul Quran dari bab 8 sampai bab 14. Yang pertama, kategorisasi surat di dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran memiliki kategori atau pengelompokan, mempunyai nama sendiri. Contohnya Al-Musallat seperti Quran surat Al-Hujurat dan An-Nas. Mutawalat surat panjang, surat yang didahulukan oleh Hamim, Al-Hamim atau Hawamim, keluarga Hamim. Surat-surat yang didahulukan dengan Hamim memiliki keutamaan Nabi. Nabi SAW bersabda, Al-Hawamim Sawun, yaitu surat yang diawali Hamim. Ada 7 pintu neraka dan masing-masing dari mereka menutup pintu neraka sambil berdoa, jangan engkau masukkan orang yang beriman. Dan ada pula Al-Hawamimu Radatu Jannah, artinya taman-taman surga bagi pembacanya. Bisa jadi karena amalan wiridnya atau amalan bacaan Qur'annya. Kemudian perumpamaan Al-Quran seperti orang yang meninggalkan keluarganya ketika dia berjalan dan takjub melihat perkebunan yang indah dari bekas hujan seperti tulang rusuk Quran, tanaman atau hamim. Kandungan Al-Hamim ada akidah, contohnya seperti tauhid, yang artinya tiada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan hari kiamat. Jadi peringatan hari kiamat dalam surat itu ada peringatan atau tentang hari kiamat. Pandangan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih tahu pandangan dan gak ada keraguan dalam pandangan dibangkitkannya oleh Allah. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah, rintangan dakwah. Kemudian bab selanjutnya amsal atau permisalahan dalam Al-Quran. Permisalahan memiliki tujuan, yaitu takkir, peringatan, al-wadu, memberikan, motivasi, larangan, itibar, dan taklir. Amsal, sesuatu yang abstrak, kemudian konflik, menonjolkan sifat abstraknya menjadi konflik terhadap jiwa manusia. Innal Quran insa mauju, 5 perkara halal haram muhkamat, ayat-ayat mutasabih dan amsal. Maka nasihat Nabi SAW yang halal ikuti ayat-ayat muhkamat, iman dengan ayat-ayat mutasabih, dan ambil pelajaran dari amsal. Permisalahan atau amsal dibagi menjadi 2, yaitu dohirun, tekstual, yaitu tampak jelas di kalimat permisalahan. Orang yang membaca itu langsung hafal. Terus ada haminah, kontekstual. Hukumnya sama, ada perkara, ada pesannya. Contoh, orang-orang yang musyrik, bagaimana orang-orang yang menentukan Allah. Gambarannya seperti apa itu bastrak, mengambil sandaran selain Allah seperti laba-laba orang bergantung. Kemudian ada rukun-rukun amsal. Dari segi perumpamaannya atau alat perumpamaannya, perspektif kesamaannya, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Kemudian perumpamaan seperti perumpamaan menginfakkan di jalan Allah 1 benih sama dengan 7 butil 100 pertumbuhan berlipat-lipat. Jadi kalau cuman kita berinfak satu benih itu bisa dikali lipat-lipat ganjarannya atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Permisalahan yang sudah mansyur, cocok secara makna berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu sesuatu yang datang dari Al-Quran. Tidaklah kabar sampai dengan realitas. Dalam kisah Nabi Ibrahim, sesuatu yang sudah mati ditampakkan supaya hati lebih tenang. Jadi sesuatu yang ditampakkan membuat hati kita tenang. Hati-hati, keburukan orang yang telah berbuat baik akan memanen dan menanam. Kemudian ada 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Nabi SAW bahasanya bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya butuh ditafsirkan. Tujuannya untuk memperjelas isi di dalam Al-Quran, sehingga sampai kepada manusia untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Bicara tafsir,
akan bicara hukum atau hikmah, akan bicara halal dan haram. Di dalam ilmu Al-Quran ada tafsir, di dalam ilmu Al-Quran ada tafsir, di dalam tafsir ada klasifikasi. Menurut Ibnu Abbas, tafsir memiliki 4 macam. Yang pertama, tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan. Yang kedua, tafsir yang tidak ada unsur seorang pun untuk tidak mengetahui dan memahaminya. Yang ketiga, tafsir yang diketahui oleh ulama. Yang keempat, terhadap tafsir yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ijaz Al-Quran atau kemujizatan Al-Quran. Bahwa dalam masalah bab kemujizatan Al-Quran telah dituliskan banyak kitab. Karena ijaz atau bukti risalah yang dibawa Rasulullah SAW, kemujizatan satu paket dengan risalah sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Fungsi mujizat pertama, bukti kenabian atau kerasulan, sehingga salah satu hidayah orang yang didakwahi itu untuk beriman. Kemudian mujizat sesuatu yang ajaib di tangan para rasul seperti bukti kebenaran risalah yang dibawa. Terus kemudian kemujizatan yang bersifat akliyah bertahan sampai kiamat, yaitu akliyah halidah berupa Al-Quran. Kemujizatan sifatnya haladih atau abadi. Kemujizatan Al-Quran dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kemujizatan Al-Quran bisa ditinjau dari al-izaz lughawi. Karena keindahan Al-Quran tidak ada duanya, mengandung makna yang bermakna tafsir lughawi atau istilah. Dalam sisi bahasa, satu kata bisa ditafsir turun-turun dari satu kata banyak sekali. Kemudian ijaz al-hibar atau berita ilmu yang ada di dalamnya, karena habar yang dibawa Al-Quran mengandung keajaiban yang tidak ada duanya. Al-Quran ada berita-berita gaib yang menceritakan kisah-kisah pada umat terdahulu dalam surat Al-Imran, kabar-kabar umat terdahulu seperti zaman kenabian dan kabar yang ada terjadi pada masa mendatang, kabar kemenangan Islam. Kemudian ijaz ilmu, keajaiban ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran, berkaitan tentang masalah ilmu sains dan teknologi dengan mengungkapkan kebenaran Al-Quran pada kemajuan zaman. Karena ilmu sains dan teknologi, para ilmuwan Islam meyakini ilmu sains dan teknologi tidak bertentangan dengan Al-Quran, menguatkan kemujizatan dalam Al-Quran. Jadi jika orang itu dikehendaki oleh Allah, dia diberi hidayah, dadanya dilapangkan. Orang yang tidak percaya tentang hidayah, disesatkan dadanya, disempitkan. Bahwa ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu sains modern yang sudah ada dalam Al-Quran. Keempat atau yang terakhir, ijaz tasyari, keajaiban syariat. Atau karena Islam adalah agama wahyu, bukan agama produk lokal. Pilar dari kemujizatan syariat Islam bersifat betul-betul bersandar kepada Allah. Karena Rabbani atau insani memanusiakan syariat adalah adil. Ijaz tasyari juga sumulil atau komprehensif, mencakup semua bidang seperti politik, pendidikan, ekonomi, budaya, seni, dunia, akhirat, manusia, dan jin. Syariat Islam memunah atau konekti cocok segala zaman dan segala tempat. Jadi Al-Quran secara bahasa kabar dan secara konsep memiliki kemujizatan yang menunjukkan Islam adalah agama yang benar. Al-Quran sebagai wahyu yang benar. Maknanya Allah mengajak manusia dan Al-Quran adalah obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian bab disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan di dunia dan di akhirat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu teknis yang dibutuhkan oleh manusia ada semua.
apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah. Semua bidang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, telah terjadi fitnah pasca wafat Nabi. Kemudian apa solusi dari fitnah? Rasulullah SAW menjawab, kitabullah, yaitu kitab Allah dalam atau Al-Quran. Al-Quran bisa membicarakan secara detail peristiwa masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Al-Quran solusi dari semua jawaban. Imam Al-Bahaqi diriwayatkan dari Hasan Allah menurunkan kitab di bumi ini ada 140 kitab. Allah menitipkan ilmu kepada 4 kitab dari 140 kitab. Jadi kitab samawi ada 104 diringkas menjadi 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lalu 4 kitab tersebut diringkas lagi di dalam satu Al-Quran. Al-Quran telah mencakup ilmu-ilmu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ilmu itu ada 2, al-khabar dan asyahrif. Khobar yang benar akan Allah firmakan dalam Al-Quran dan sebab Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih maupun hasan. Masalah-masalah pertanian, kedaulatan, ilmu jurnalistik, ilmu tata boga, teknik sivil, ilmu gizi, ilmu matematika, ilmu logika, dan bahkan masalah roti Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan semua disiplin ilmu telah ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran sebagai sumber semua ilmu. Ketika orang itu menjauhi Al-Quran, ia sedang mendekati kegelapan. Dan orang yang mendekati Al-Quran, ia telah mendekati sumber ilmu dan sumber cahaya. Yang terakhir ada hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. At-takrir bil Quran atau pengulangan ayat dalam Al-Quran. Biasanya kita jumpai ayat-ayat diulang-ulang, contohnya kata atau jumlah atau nama-nama Allah, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Faedahnya pengulangan ayat itu lebih balig, tidak hanya ayat yang diulang, tetapi ada keindahan atau nilai yang sangat tinggi. Dan pengulangan ayat dalam Al-Quran termasuk kepastian atau keindahan. Contoh takrir itu kata satu diulang-ulang, kemudian satu kata dalam 2 ayat, kemudian dalam bentuk kalimat. Pengulangan tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Kelima, maknanya yang diulang-ulang. Keenam, pengulangan nama-nama Allah. Faedah pengulangan ayat dalam Al-Quran, ketika dia menghafal tidak akan tertukar-tukar. Terus fawaid, baik kata atau jumlahnya. Faidah at-takrir, untuk menetapkan ikrar atau mengokohkan. Takitu, penguatan. Ziyadatu tanbih, menambahkan peringatan. Tahhil, untuk menambahkan keingatan. Tidak menyepelekan ayat-ayat yang Allah turunkan, bisa menjadi metode sesuatu yang diulang akan mantang atau menguat. Kemudian ada hukum terjemah Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran dilihat dari sisi bahasa, memiliki makna terjemah berasal dari bahasa Arab. Nabi SAW dari riwayat bin Hashim, Nabi SAW bersabda, tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali Allah akan mengajak berbicara esok pada hari kiamat. Tidak ada di antara Allah dan antara orang tersebut penterjemah. Makna penterjemah yaitu memindahkan suatu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemah juga memiliki makna tafsir yang sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW memuji Ibnu Abbas karena beliau memiliki keahlian yang menafsirkan Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 23, perbedaan lisan kalian dengan warna kulit kalian. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda bahasanya dan berbeda-beda warna kulit, sehingga manusia membutuhkan menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain.
Kenapa perlu penerjemahan? Karena tidak ada seorang pun yang paham bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah kami utus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya." Nah, ujar Nabi Lut, Nabi Muhammad, "Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam." Allah mengingatkan bahwa manusia di muka bumi ini berpijak di tempat yang berbeda dari sisi bahasanya, jadi membutuhkan penerjemah. Pada zaman Nabi, interaksi lintas bahasa sudah terjadi. Nabi memerintahkan kepada Jais bin Tasbih untuk belajar bahasa Suryani dan Ibrani, bahasa orang Yahudi, bertujuan agar komunikasi bisa dipahami. Nabi SAW dalam dakwahnya itu tidak hanya di kawasan bahasa Arab saja, tetapi bahasa Arab juga makna dari itu perlu untuk menerjemah bahasa tersebut akan mereka agar mereka memahami isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu mendunia. Untuk mengembangkan menerjemah itu di dunia Islam, khususnya dalam bidang akademik, perlu ada jurusan-jurusan khusus untuk di bidang terjemah. Terjemah memiliki urgensi penting yang dikaitkan untuk mentranslate Al-Quran ke bahasa lain, bertujuannya untuk dakwah agar mendekatkan manusia supaya mereka paham terhadap bahasa Al-Quran atau isi dalam Al-Quran. Selanjutnya di zaman Nabi SAW ketika mengirimkan surat tetap menggunakan bahasa Arab supaya umat mengenal bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa dunia. Terjemah ini dibahas oleh para ulama bahwa terjemah ini boleh. Masalah terjemah ini masalah khilafiyah, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Para ulama memperbolehkan terjemah karena tujuannya untuk dakwah, sosialisasi dakwah atau pengajaran agar suatu kaum yang memiliki bahasa tertentu dan tidak paham bahasa Arab bisa paham bahasa Al-Quran atau isi kandungannya dalam Al-Quran. Sekian pemaparan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.